Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video di mana Ketua PBNU telah mengatakan dalam pidatonya tentang permasalahan nasab kaum Ba'alawi, di mana Gus Yahya menjelaskan pada pendengarnya agar tidak ikut-ikutan untuk membahas tentang masalah nasab. Bahkan beliau juga mengatakan bahwasanya dia tidak perlu mencari catatan bahwasanya kaum habaib itu adalah dzurriyyah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini memang sangat bertentangan sekali dengan apa yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang mana beliau meneliti permasalahan nasab ini hingga sampai sekarang dengan penuh hati-hati, penuh bukti, semuanya memiliki bukti. Itulah penelitian yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, beda dengan ketua PBNU kita. Nah, ini yang menjadikan permasalahan buat umat. Seharusnya sebagai tokoh, sebagai ketua, dengan adanya penelitian yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, walaupun tidaklah sependapat ketua PBNU kita dengan Kiai Haji Imaduddin, seharusnya PBNU menjadi tempat jembatan untuk menjadi penengah dengan adanya permasalahan ini. Karena apa? Karena selama ini penemuan penelitian yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu tidaklah fiktif atau hanya omongan belaka, namun bukti kitab sejarah sezaman semuanya telah dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya nasab dari kaum Ba'alawi terputus, tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, marilah kita simak terlebih dahulu penyampaian yang telah disampaikan oleh ketua PBNU kita. Kita dengarkan bersama-sama. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan. Kita dengarkan bersama-sama, itulah tanggapan dari ketua PBNU kita, bahwasanya yang goblok nggak usah ikut-ikutan dan tidak perlu untuk mencari catatan. Seharusnya sebagai akal sehat yang kita miliki dengan adanya penemuan yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, itu bukanlah suatu fitnah. Memang dari dulu ulama-ulama kita mengakui bahwasanya para habaib itu adalah dzurriyyah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena dulu belum ada penemuan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, sekarang kan ada penemuan yang telah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, akhirnya kita yang selama ini husnudzon kepada para habaib, bahwasanya habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah, namun dari sikap dan perilakunya yang tidak sesuai dengan akhlak dan pekerti dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Kiai Haji Imaduddin memberikan jawaban yang sangat masuk di akal serta bukti-bukti data yang sangatlah kuat yang dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, teman-teman bisa dengarkan bersama-sama. Ini ada penyampaian yang telah disampaikan oleh Dr. Sugeng. Apakah beliau sependapat dengan ketua PBNU kita? Apakah mempunyai tanggapan lain? Marilah kita simak bersama-sama. Tapi yang jelas kalau saya dengan Gus Yahya itu alma maternya sama, UGM. Ya. Gus Yahya lulus lebih dulu, tapi jenjang pendidikannya lebih tinggi saya gitu. Ya nggak tahu mana yang lebih senior, nggak penting gitu ya. Iya, nggak penting. Ini pertanyaan buat Gus Yahya gitu.
Dalam perkara nasabah alawi, Gus Yahya kan selalu berulang kali menyatakan nggak perlu nanya dalilnya apa. Ingat Gus, dalam ilmu filsafat, saya nggak tahu waktu Gus Yahya kuliah itu diajarkan atau tidak. Tapi kalau adik-adik S1 kita, bahkan termasuk yang di NU itu, maksudnya generasi muda NU, yang kuliah sekarang itu pasti diajarkan filsafat ilmu. Kalau generasi Gus Yahya dulu paling cuma diajarkan metodologi ilmiah aja. Sekarang mereka sudah diajarkan filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu, beban untuk pembuktian pada suatu klaim adalah pada yang mengklaim, bukan pada yang menolaknya, gitu ya. Jadi untuk Gus Yahya dalam perkara nasabah alawi gitu, saya nggak tahu Gus Yahya dulu dapat kuliah filsafat ilmu atau enggak, kemungkinan enggak. Tapi adik-adik kita NU yang sekarang belajar S1 itu Gus, itu belajar. Jadi Gus Yahya harus mampu menjelaskan ke mereka gitu ya. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya bahwa nasabah alawi itu tersambung ke Rasulullah? Nasab itu fenomena historis dan biologis loh Gus. Mas Romel Abbas sudah bilang gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari dua aspek keilmuan itu. Aspek historis berarti metodologi ilmiahnya harus mengikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus mengikuti metodologi ilmu biologi. Saya berani bilang di sini bahwa filogeni, jadi silsilah Balawi secara genetik, itu tidak fit dengan narasi kitab suci tentang keluarga Bani Ibrahim. Jadi jarak genetik antara Kohanim, haplogrup GP15, haplogrup GM201 ya, ini di atasnya GP15 kayaknya. Haplogrup GM201 antara yang Kohanim, keturunan yang mengaku keturunan Nabi Harun, dengan yang mengaku keturunan Imam Ali, itu ketemu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu Gus. Itu nggak mungkin Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu, kalau dari paper-paper yang saya baca, walaupun metodenya mencocokkan antara narasi kitab suci dengan kejadian-kejadian yang dicatat sejarah, Nabi Ibrahim itu nggak mungkin lebih tua dari 6.000 tahun yang lalu gitu. Jadi kali ini pertanyaan saya adalah Gus Yahya sebagai alumnus UGM, bukti apa yang membuat Gus Yahya menerima kebenaran bahwa Balawi ini keturunan Nabi Ibrahim? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan pidato Gus Yahya, saya lupa eventnya apa, bahwa NU akan membuat semacam diklat PIM gitulah, membentuk calon-calon pemimpin NU dari, ya tentu saja dari NU, dari taruna-tarunanya NU gitu. Bahkan syaratnya digital tinggi gitu ya. TOEFL berapa? TOEFL 660, paper bis TOEFL gitu ya. Padahal doktoral aja minimal cuma 550, kalau kita ke kuliah ke luar negeri, dalam negeri seingat saya cuma 530 lah. Nah ini dalam perkara nasab ini, apakah Gus Yahya itu sudah menunjukkan, memberi teladan pemimpin yang adil? Hal ini sepertinya Gus Yahya lebih baik lah dari saya tentang wasiat-wasiat dari apa ya, dari ulama-ulama Islam generasi salaf terutama. Imam Ali itu pernah berkata bahwa pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin yang beriman tapi zalim gitu kan. Jadi adil itu posisi syarat sebagai pemimpin. Beriman itu syarat berikutnya gitulah. Gus Yahya dalam masalah nasabah alawi ini sudah bersikap adil. Pertanyaan saya, adil itu kan harus objektif kan Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil, harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Balawi, karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami ini saya buat kayak Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem Ali filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil, itu membentuk tim investigasi. Kenapa? Ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan itu stakeholdernya adalah umat Muslim, nggak cuma NU aja, dan nggak cuma Mukibin saja, dan nggak Robito Alwiyah. Mereka bukan Robito Alawiyah, Gus, Robito Alwiyah gitu. Jadi kalau mau adil, buat tim investigasi. Saya mengajukan ini kepada Habib Miftahul Ahyar dan nggak ada tanggapannya. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak menanggapi. Itu sikap yang adil, Gus. Pengadilan kan juga nggak langsung memutuskan siapa yang bersalah, harus diadili. Diperiksa bukti-buktinya, divalidasi, mendengar tim ahli pakar gitu. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basul Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus enggak sesuai standar dikti loh Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan enggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi Gus. Orang kayak gitu sampean percaya. Lulusnya aja enggak bener. Orang lulus nggak bener, disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau nempatin orang tuh yang menuhi lah Gus. Kalau bahasa elektroniknya noise level itu loh, di atas batas minimal yo. Fakhrul Razi itu nggak memenuhi batas Gus.
ilmiah apanya, ilmiah menurut Fahru Razi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Jadi itu dua itu aja pertanyaan saya, Gus. Bukti apa? Karena kami nggak bertanya dalilnya mereka keturunan Nabi nggak. Apa buktinya mereka keturunan Nabi? Ini abad 21, Gus, bukan abad 15. Bahkan pada abad 15 dulu, Kesultanan Turki itu pernah menyapu Sayyid abal-abal tuh. Ada di papernya Profesor Hulyatan Bakal itu. Ya kalau dulu belum ada tes DNA, kalau sekarang kan sudah ada. Apalagi jenengan sudah deklarasikan fikih peradaban. Cuma ya saya nggak tahu peradaban maksud jenengan itu peradaban abad 9, 15, abad 21 gitu. Apakah NU mau ditahan peradabannya di abad 15, nggak maju-maju sampai kita diketawain saudara-saudara kita yang Muhammadiyah gitu nanti? Ya nggak tahu saya. Itu pertanyaan pertama. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya nasab Balawi itu nyambung ke Rasulullah? Ini pertanyaan antar sesama keluarga UGM. Wes, itu ya nggak bertanya sebagai jenengan sebagai ketum PBNU. Atau bolehlah saya bertanya kepada jenengan sebagai cucunya Mbah Bisri Mustafa gitu. Yang kedua, itu tadi, apakah bahwa jenengan itu sudah deklarasikan ada diklat tim untuk calon-calon pemimpin dari NU. Nah, jenengan sebagai ketum PBNU sekarang, apakah dalam kasus nasab Balawi ini menunjukkan kepemimpinan yang adil gitu? Itu aja. Apakah tindakan jenengan selama ini sudah adil? Apakah sudah ada proses yang adil terhadap semua yang terlibat dalam polemik nasab ini? Itu aja. Ingat yang salah satu yang terlibat siapa, Gus? Rasulullah. Oh, beliaunya sudah nggak ada. Kitalah yang harus menyelesaikan. Karena ini menyangkut keluarga beliau, menyangkut keluarga baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, dan kita sebagai stakeholdernya. Kita umat Muslim itu keluarga Rasulullah juga gitu. Itu aja, Gus. Apa bukti yang membuat jenengan percaya bahwa Balawi itu sebagai keturunan Rasulullah? Yang kedua, apakah jenengan dalam perkara nasab ini menunjukkan teladan kepemimpinan yang adil? Nah, itulah tanggapan yang telah disampaikan oleh Dr. Sugeng yang memang real masuk di akal. Dua pertanyaan yang telah disampaikan oleh Dr. Sugeng kepada Ketua PBNU kita, apakah mengakui bahwasannya kaum habaib Duriyah Rasulullah Muhammad SAW dengan adanya bukti-bukti yang harus benar-benar ada. Mungkin buat teman-teman semuanya dengan adanya video ini mempunyai pendapat, silakan tulis di dalam kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya, jaga NKRI. Salam NKRI. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.